Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita bakal bahas spesifik tentang hero, Legendary Hero Fragment, Bintang, dan Battle Manual. Cara dapetinnya yang terkhususnya lebih berfokus ke player pemula ya, karena untuk player veteran udah banyak tahu caranya dapetin Legendary Hero Fragment dari mana aja gitu. Mulai dari yang awal paling pertama sih pasti perhatian kita ke police station atau kantor polisi yang mana kita bisa search setiap hari atau beberapa saat sekali ada kesempatan buat nyarinya ya. Kalau misalkan kalian advance search dan dapat langsung hero bagus kayak hero legendary langsung dapat sekali pas free atau satu kali full, kalian langsung search all semuanya, langsung all in daripada nunggu top commander yang mana pada saat kita search nggak dapat reward yang bagus-bagus amat. Kalau misalkan kalian lagi hoki satu kali dapat langsung hero legendary, langsung all in karena bakal langsung dapat lebih banyak legendary hero-nya. Itu pengalaman aku, maka dari itu kalian bisa cobain aja langsung ya. Kalau untuk normal search sih nggak terlalu gimana-gimana, tapi yang terpenting advance search dapat legendary langsung all in kayak begitu ya untuk police station. Lalu untuk hero ya, terkhususnya untuk player veteran dulu nih yang mungkin nonton juga. Di sini berapa banyak hero fragment yang kalian butuhin buat awaken satu hero biasa? Itu ada tabelnya di sini aku siapin, kalian bisa baca termasuk hero yang bisa ditranscended. Berapa banyak total si legendary hero fragment yang kalian butuhkan dan berapa banyak core yang kalian harus siapkan untuk transcended full. Walaupun untuk free to play, aku nggak saranin buat ngambil si hero-hero kayak begini ya, karena hero-hero ini tuh semakin kesini semakin banyak pembatasannya dan ini tuh memang ditujuin buat ngebelabuin whale ya, untuk target pasarnya untuk whale. Karena kalau untuk hero free to play kalian butuh cost yang cukup banyak legendary hero fragment dan core-nya untuk mendapatkan potensi dari satu hero itu menjadi maksimal gitu. Jadi seperti itu ya, apalagi kayak Stella gini yang fokusnya buat rally, kalian harus butuh transcended satu skill dulu baru bisa dipakai secara maksimal. Kayak Sakura ya, itu kalian bisa pertimbangkan sendiri lah. Biasanya aku suka kasih pertimbangan free to play juga pada saat hero itu muncul ya. Nah kalau untuk hero juga terkhususnya ada hero kolaborasi seperti Mai Shiranui, Jack Bronte, atau yang terbaru di sini ada Eren Yeager. Nah, kalian yang perlu diperhatikan untuk nge-upgrade skillnya itu mereka butuh 2 kali Legendary Fragment ya. Jadinya alih-alih 680, kok nggak salah ya, yang aku ingat segitu. Itu jadi double 1360 dan itu kan daripada satu hero yang awaken ya mending 2 hero awaken dong kalau misalkan untuk free to play. Maka dari itu kalau ada hero yang kalian suka seperti gini, kalian lebih baik top up dibandingkan dengan mempunyai legendary hero-nya dialokasiin ke hero ini gitu. Karena hambur sekali, lebih baik top up dan spin sebanyak-banyaknya pada saat kalian bisa dapetin di event 1:1 dibandingkan dengan 2:1 yang dibutuhinnya. Kalau ini kan ya nggak bisa aku tunjukin ya pasti upgrade-nya 2:1 butuhnya untuk yang hero kolaborasi. Tapi apakah bagus untuk diambil? Biasanya kalau untuk hero kolaborasi itu sangat-sangat enak sih, karena mereka tuh tipe hero yang bisa dipakai kemana aja gitu. Kalau misalkan di sini dia tipenya Rider Squad, tapi skill-skillnya itu dia universal, bisa kepake di mana aja. Biasanya jadi asisten juga bagus dan ada efeknya. Efek spesialnya kalian dapat damage bonus 5% walaupun dapat debuff juga sedikit, tapi itu bagus ya. Jadi seperti itu untuk legendary hero fragment dan thoughts atau pemikiran tentang hero-hero ya. Secara general, kalau misalkan untuk elite fragment dan yang lain sebagainya itu lebih mudah didapatkan. Lalu untuk battle manual itu dapat dari mana? Di sini ada tulisannya hero level up weekly hero EXP pack. Apakah bagus diambil 800.000 XP 499 gold? Itu adalah jebakan Batman. Di sini ada satu bangunan yang terabaikan ya. Ada bulletin board di mana di sini kalian bisa klik strategi dan di situ ada tentang EXP ya. Battle manual itu dapatnya dari mana aja? Dari shop, at VIP store kalian bisa dapat. Iya gitu. Kayak nggak pernah lihat. Ada di situ tapi pakai gems. Ya mending nggak usah. Terus yang ini nih ada bintang 4 yang lainnya juga ada aliansi liga, itu memang sumber paling banyak untuk kalian mendapatkan battle manual. Tempat hero kalian bisa dinaikin levelnya pakai battle manual itu banyak kan itemnya dari sini, dari aliansi liga. Jadi jangan lewatkan selesai misi-misinya bersama aliansi kalian.
Semakin tinggi aliansinya, semakin banyak hadiah yang bisa kalian unlock. Karena ini butuh kerjasama setiap member. Terus kill zombie juga, kalian setiap kill zombie, hero yang kalian pakai, asisten dan leadernya itu dapat EXP. Terus kill Hive Minds juga dapat, walaupun kurang efektif di sini bintang 3 ya. Terus kalau misalkan player-player baru, kalau aku sih dulu ada kayak, kan di sini anniversary juga ada event buat nyelesain 1000 zombie untuk dikalahkan untuk mendapatkan item-item ya. Nah itu kalian bisa pakai hero yang spesialis untuk killing zombie yang naikin EXP-nya cepet. Kayak misalkan kalau untuk di elite itu ada Captain Russell yang akan meningkatkan 35% EXP yang didapatkan untuk 2 hero yang kalian pasangkan. Misalkan Captain Russell jadi leader, terus kalian bawa 1 hero yang kalian pengen naikin EXP-nya. Misalkan siapa ya yang pengen kalian, ya siapapun lah, itu nanti EXP-nya bakal lebih banyak yang didapatkan setiap kali bunuh zombie. Apalagi kalau kalian pakai double card buat ningkatin XP-nya 2 kali lipat si zombinya, atau 5 kali atau 10 kali, itu bakal efeknya kerasa banget pakai Captain Russell. Atau yang lebih elit lagi itu ada Martin, itu adalah duo yang bisa dipakai untuk meningkatkan EXP sampai 85% ya. Kalian partnerin aja sama mereka gitu ya. Selanjutnya battle manual sih nggak perlu dikhawatirin karena pasti akan selalu kekumpul. Kalian nggak perlu diperhatiin juga, nanti lama-lama kekumpul, terutama dari aliansi liga itu. Yang perlu diperhatiin sih jangan asal-asalan upgrade aja 1 hero dulu sampai 60 si levelnya, karena kalau untuk zaman sekarang itu kita kan udah nggak bergantung sama bintang, jadi level itu bisa 60 walaupun masih bintang 1, dan level itu yang menentukan berapa banyak squad yang bisa kita bawa di field ya. Jadi ya pastikan aja levelnya itu harus level 60 dan pakai hero yang kalian beneran pakai gitu. Jangan upgrade asal-asalan, kecuali kalau hero yang dipakai untuk gathering. Kalau gathering itu biasanya kalian fokus aja naikin level hero sampai talent tree yang ini kebuka, gathering speed plus 30%, biasanya seperti itu ya. Sisanya sih nggak perlu. Kalau misalkan terbatas banget ya buka aja yang kalian butuhin. Misalkan untuk oil gathering speed ya buka aja yang oil gathering speed levelnya itu dulu gitu. Kayak begitu untuk leveling up. Nah, kalau untuk bintang stars itu lebih langka lagi, dan sebagai player veteran juga nggak bisa asal-asalan karena cukup susah juga didapatnya. Kalau misalkan kita biarin juga ningkat, ya lumayan juga. Soalnya kalau misalkan dari bintang 1 sampai bintang 5 sih oke, aman. Dari bintang 5 ke bintang 6 itu butuh sekitar 500 bintang emas biasa nih. Yang paling kecil, yang S, yang small, itu 500, sekitar 500. Nah, kalau misalkan yang kayak gini nih, kayak item yang aku punya ini, ya sekitar 2 hero doang nih yang bisa di awaken ke bintang 6 gitu. Jadinya harus dijaga-jaga bintangnya. Yang perlu diprioritasin bintang 6 itu yang leadernya aja kalau di kondisi zaman sekarang ya. Karena level yang utama untuk membawa squad lebih banyak ke field, sedangkan bintang itu lebih berpengaruh ke unlock skill dan talent point, yang mana talent tree itu hanya bekerja, hero talent ini bekerja hanya untuk leadernya saja. Jadi fokuskan saja bintang 6 ke hero leader ya. Kalau misalkan hero field ya kalian pikir-pikir mau siapa yang jadiin kepalanya, karena beda hero, beda orang, beda tampilan pun beda interaksi di fieldnya. Kayak misalkan hero Cloud sebagai hero leader, dia itu bagus, hero talent tree-nya bagus banget. Saking bagusnya kalau orang lihat muka dia di field, kamu ditarget duluan. Maka itu penting untuk diperhatikan hero mana yang sebaiknya kalian upgrade. Lihat talent tree-nya, lihat saran hero-nya. Kalau misalkan ada hero baru keluar, sarannya lebih baik dia jadi leader atau enggak, talent tree-nya kayak gimana, dan talent tree apa yang kalian butuhkan. Karena hero garrison ini biasanya pasti harus jadi bintang 6, karena kalian butuh talent tree garrison yang bagus ya. Talent tree garrison, untuk talent tree sendiri yang paling bagus ada di rider ya, itu rider, terus dia punya garrison lagi, itu kayak Chase, itu paling bagus sih. Itu udah pasti harus jadi leader, kecuali kalau kondisinya lagi rally ya. Seperti itu untuk bintang.
Battle manual udah, bintang. Cara dapetin bintang dari mana? Apakah kita bisa lihat di sini? Nah, di sini ada obtain badges by searching in the police station, completing mission, dan partisipasi dalam event. Ya, mainly sih kalau untuk bintang agak susah dicari karena memang sumber utamanya dari police station ini. Dari advanced search terutama ya, kalau normal search itu agak kurang kalau untuk bintang emas, tapi kalau untuk advanced search lebih banyak. Lalu event apa yang menghasilkan bintang emas itu nggak ada lagi sih. Yang paling banyak itu biasanya setiap hari. Kalau aku memory trip itu kan pasti kalau misalkan kalian udah ya maksimalin aja kalau untuk player baru sampai 80 biar kalian setiap hari dapetin banyak si fragmen fragmen hero ini. Kalian bisa selalu tukerin sama hang fragmen misalkan untuk ya siapa tahu Doomsday berbaik hati ada event exchange lagi hero gitu, tukar hero skill dengan hero yang lainnya, atau biasanya selalu ada muncul legendary hero badge S. Aku selalu beli setiap hari, maka itu setiap hari ya seenggaknya ada satu, terus ada chance buat free refresh sekali kan, jadi misalkan dapat 2 ya anggaplah satu setiap hari 30 bintang emas, maka itu agak sedikit perlu bijak untuk menggunakan si bintang emas ini ya. Mainly dari situ untuk bintang emas, sisanya sih agak jarang untuk mendapatkan bintang-bintang itu ya. Kecuali aku ada yang kelewat. Kadang soalnya kalau misalkan nggak diomongin itu muncul sendiri dia. Battle manual sudah, bintang emas sudah, legendary hero fragment dari mana aja yang kalian pasti noticeable itu dari event spesial. Event spesial itu pasti selalu ada sih legendary hero fragment tuh. Mau nggak ada event spesial pun, kalian selalu ada event All Star Night atau Top Commander setiap 2 minggu sekali. Di situ adalah event yang menghasilkan legendary hero fragment paling banyak, terutama kalau kalian ngejar hero tertentu yang ada di Top Commander. Hero baru, walaupun kalian harus compete atau berkompetisi di situ untuk mendapatkan paling banyak 250 hero legend fragment ya, legend fragment di situ. Atau ada event sebelahnya lagi bersama dengan Top Commander itu kan ada Splendid Steel dan satu lagi ada Arrow, Consuming Arrow. Di situ kalian cenderung lebih mudah untuk mendapatkannya. Kalau kalian nggak mau compete di TC, ikut aja cuman si Arrow-nya aja itu 500 saja kalian udah garanti dapat 10 Legend Hero Fragment sih. Kok bisa ya di top 1 karena nggak susah amat kok rank satunya di situ. Orang udah pada habis si arrow-nya, sedangkan aku masih ada 1000-an. Ya itu ada salah satu trik ya untuk arrow tuh, kalian simpen aja buat hero yang kalian beneran pengen gitu. Ketika orang lagi panas-panas Top Commander buat dapetin si hero itu, kalian udah nabung si legendary hero fragment yang bisa dipakai buat kemana aja. Kalian tinggal dapetin si hero-nya aja, unlock hero-nya, dan kalian tinggal upgrade berdasarkan dari legendary hero fragment yang kalian udah punya gitu. Kok bisa sih? Ya sesuai dengan jumlah yang aku udah sebut di awal, udah tunjukin di awal tuh. Lalu untuk upgrading, itu apakah semua skill satu hero harus selalu awaken? Kalau aku sih karena veteran sekarang banyakkan awaken, jadinya harus awaken. Kalau aku dulu sih, kalau untuk free to play, aku selalu, kalau aku ada hero yang suka, aku selalu upgrade skill 1 dulu yang pasti. Itu yang paling worth it kan. Nah selanjutnya skill satunya lagi yang kalian butuhin, yang benar-benar butuhin, kayak misalkan kayak dulu tuh adut ya. Adut tuh kalian pasti butuh skill 1 sama skill yang travel speed tuh. Kalian pakai 2 itu gitu. Untuk di awaken atau enggaknya, kamu lihat aja apakah si skill tambahannya itu worth it buat di awaken atau enggak. Kalau misalkan hero itu bagus, awaken. Kalau enggak, ya enggak. Kalian kalau misalkan bingung, kalian selalu bisa lihat di YouTube atau di video aku juga suka kasih tahu apakah hero ini worth it atau enggak gitu. Tapi mostly semua hero itu udah bagus value-nya itu dia ketika 3 skill udah level 5 gitu. Jangan upgrade skill setengah-setengah, kayak misalkan di sini skill 1-nya 4, skill 2-nya 4, di sini skill 3-nya 4, skill 4-nya 4, padahal efek paling besar itu meningkat dari 4 ke 5 gitu. Jadi jangan setengah-setengah buat upgrade skill. Fokus satu skill harus selalu 5. Kalau mau upgrade tuh harus selalu 5. Skill manapun gitu. Jangan setengah-setengah. Karena efeknya nggak maksimal. Kalian berasa juga lah. Yang paling worth it ya tadi 3 skill, karena 3 skill level 5 itu dia hanya butuh fragment segini banyak dibandingkan dengan awaken. Awaken tuh kayak apa ya? Kayak satu hero
skillnya 3 yang maksimal 2 gitu, itu awaken gitu. Jadinya ya kalian pikir-pikir, kalau misalkan kalian free to play dan masih awal main, butuh 2 hero leader assistant, ya lebih baik upgrade dua-duanya dulu secara balance dibandingkan 1 awaken, karena efeknya lebih bagus 2 hero yang 3 skillnya itu bagus dibandingkan dengan 1 hero awaken, sedangkan yang satu lagi nggak ke develop sama sekali gitu ya. Seperti itu. Selesai kah? Untuk Might Hero ini dia, kalian bisa lihat juga ini sumbernya dari mana, level, star skill, talent, armament ya, yang berkontribusi banyak dengan si hero Might itu armament ya. Jadi nggak setiap hero si Might-nya sama kalau misalkan kalian bingung untuk player pemula. Terus ada Chronicles juga, ini adalah fitur yang cukup baru sebenarnya, dimana kalian dapat reward kalau misalkan berhasil mencapai sesuatu. Udah awaken kalian dapat bonus Legendary Hero Fragment ya, walaupun nggak tambahan-tambahan mini lah. Di sini juga ada tombol atribut bonus yang mana kita dapetin itu dari convert ini ya. Kalau misalkan kalian apa ini tuh, dia dapat si vouchernya tuh dari ini, dari hero conversion kalian. Ada si fragment-fragment yang gak kepake nih, kayak ada yang udah awaken terus si hero fragmentnya tetap kalian dapetin. Kalian bisa convert semua ini, misalkan aku convert segini dulu, convert, kalian dapetin si voucher ini, hero conversion slip. Terus kalian draw 1 kali atau 10 kali, kalian bisa dapetin efek-efek spesial gitu, yang ya walaupun receh ya oke lah. Nambah-nambah sedikit. Yang paling worth it di sini ya honing chip sih, honing chip dan efek-efek mini-mini begini, walaupun agak susah juga buat ningkatin mereka ya. Ya tambahan sedikit aja. Sama kalau kalian pengen lihat juga list-list hero yang termasuk infantry, rider, range, hero dan sebagainya. Terus di sini juga ada fitur dimana kita bisa lihat si hero-nya, sorting, filter, dan ada tulisan 64 di sini tuh. Aku kira semua hero ada 64 sekarang di Doomsday, tapi ternyata enggak. 64 itu yang udah kita unlock. Yang enggak di unlock itu enggak termasuk. Jadi kalau kalian mau pengen tahu berapa hero yang semuanya gitu ya, semua hero total yang ada di sini tuh nggak bisa kita sorting filter ya, harus dicek 64 yang kita punya plus yang nggak kita punya 4, 8, 77 ya. By far video ini keluar 77 hero yang ada di Doomsday Survival, lumayan banyak. Selain itu tentang hero-hero yang dulu yang elite gini, ada beberapa yang masih worth it dipakai secara progres kalian main, ada yang nggak disarankan untuk dipakai ya. Kayak Liam McFadden dulu ini adalah juara saya, terutama kalau misalkan Z-Virus Adventure-nya masih dalam model yang lama tuh, itu dia bisa ngasih barikade. Sekarang udah game modanya udah tidak menyenangkan, sudah terlupakan, dan kalau misalkan dipakai untuk bersaing dengan hero legendary ini yang rarity-nya ada emasnya, itu dia susah bersaing, terutama hero-hero baru. Jadi kalau misalkan kalian player pemula, selalu cari atau incar hero yang baru kalau kalian nggak mau pusing, karena itu selalu jadi hal yang paling menguntungkan sih, terutama hero yang kalau misalkan didapetinya itu dengan cara lucky roulette, itu selalu gak pernah salah dan selalu free to play best choice ya. Tanpa kalian transcendit sudah bagus, kayak misalkan Julian, Bodala ya kalau untuk kasusnya infantry ya. Kalau misalkan kasusnya hero-hero lain, kalian bisa cek sendiri di event gamenya. Strategi ini juga kalian bisa baca-baca kalau kalian iseng tentang siapa yang harus dipartnerin siapa. Biasanya aku sering buat video ini terpisah kalau misalkan ada hero-hero baru ya, atau ada kombinasi hero. Videonya kalian bisa tonton video ini kalau misalkan udah keluar ya. Ya udah sih, itu aja untuk hari ini. Legendary Hero Fragment dari mana lagi? Dari ya kalian bisa Off Limits War nih, Off Limits War dari Village Warzone, Elite Warzone, Apex Warzone. Ini event favorit aku sih dari event-event yang mini-mini. Ini paling bagus hadiahnya. Kalian main 1 jam enak, 1 jam intens, nggak perlu setiap jam cek ke gamenya, dan hadiahnya bagus ya, terutama di Apex nih. Legendary Hero Fragment. Terus yang banyak ngasih sumbang sih Legendary Hero Fragment tuh dari ini event doktor.
Dr. Ellie ya, back Ellie Doctor's Request, kalian selalu pilih yang paling tinggi kelasnya. Kelas S bisa sampai dapat 12 Legendary Hero Fragment. Terus setiap minggu selalu cek radar station. Di sini kita bisa selalu dapat 2 nih, 2 Legendary Hero Fragment. Terus ada Exchange Shop yang kalian bisa dapetin dari tukar item-item tidak terpakai untuk ditukar ke Legend Hero Fragment. Itu bisa dapat 10 juga dari sana, walaupun sekarang lebih cenderung lebih bagus ngambil Superb Armament. Terus untuk event ini, event totalitas, ketika ada event patung yang harus bekerja sama untuk membangun sebuah patung, itu tuh ada Fiesta Concert di mana kalian selalu pengen buat spend 7.000 gems ini di sini. Jadi kalian bisa dapat 10 tambah berapa nih? 10 ya. 15, dapat 15 dengan 7.000 gems, dan 7.000 gemsnya itu bakal balik modal kalau kalian kompletin ini sampai 25 gitu. Ini bagus buat diambil nih. Ini event yang bakal ngeboost banget Legendary Hero Fragment ya. Untuk event-event spesial dicek aja. Dari mana lagi? Udah sih, mainly dari itu semua. Dari aliansi liga juga suka ada untuk hadiah tuh Legendary Hero Fragment nih, ada juga di situ. Terus kalau kalian di ranking bisa dapetin rank 1 itu dapat 10. Tergantung dengan tingkat aliansi kalian udah nyampe mana. Kalau misalkan kalian di aliansi besar udah nyampe Super Ace, kalian kalau misalkan rankingnya tinggi bisa dapetin bonus Legendary Hero Fragment sih. Dulu aku di aliansi pertama aku sering compete rank 1, rank 2, rank 1, rank 2 ya. Itu kalian bisa dapetin itu dari sini juga sih untuk Legendary Hero Fragment. Kalau misalkan start udah, battle manual udah, kita tutup video kali ini sampai sini. Kalau kalian tahu lagi sumbernya dari mana aja atau ada yang kelewat, boleh komen berapa banyak yang kalian butuhin. Apakah kalian lebih prefer buat awaken satu hero dibandingkan dengan punya beberapa hero yang bagus skillnya ada 3. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and bye.